Assalamualaikum semua, welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Deli Saulandari dari Institut Agama Negeri Islam IAIN Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 2D. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Nah, sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik lonceng di samping biar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, saya hitung ya, 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah like dan komen dan subscribe video ini. Pengertian manajemen. Nah, pengertian manajemen adalah suatu pencapaian organisasi dengan cara efektif dan efisien dengan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Nah, sedangkan menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni menyelesaikan suatu pekerjaan dengan melalui orang lain. Selanjutnya ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian atau organisasi, yang ketiga ada kepemimpinan atau leading, dan yang terakhir ada pengarahan atau controlling. Nah, selanjutnya ada fungsi perencanaan atau planning, fungsi manajemen yang berkaitan dengan menentukan tujuan untuk kinerja organisasi masa depan, serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, aspek yang paling penting dalam sebuah perencanaan adalah pembuatan keputusan atau decision making. File to plan is planning to file. Selanjutnya ada fungsi pengorganisasian. Organisasi atau organizing fungsi manajemen yang berkaitan dengan penentuan dan pengelompokan tugas dalam departemen, sub, lini, dan divisi, serta alokasi penggunaan sumber daya dalam departemen. Yang terakhir ada fungsi pengendalian atau controlling. Nah, dalam fungsi manajemen ini berkaitan dengan pengawasan setiap aktivitas karyawan, bawahan, tugas dan program, pertahanan organisasi pada jalur pemenuhan tujuan dan pengoreksian bila diperlukan. Nah, dalam fungsi pengendalian ini atau controlling ini memiliki 3 jenis pengendalian. Nah, yang pertama pengendalian pasca proses atau evaluasi akhir. Nah, yang kedua ada pengendalian dalam proses atau feedback, dan yang terakhir atau yang ketiga ada preventif atau preemptif. Itu saja dari 4 fungsi atau penjelasan 4 fungsi manajemen. Nah, dalam fungsi manajemen juga sangat membutuhkan yang namanya sumber daya. Ya, yang pertama ada uang atau money. Yang kedua ada man atau sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, yang ketiga ada material. Kemudian kemudian ada metode dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam fungsi manajemen juga juga sangat membutuhkan kinerja. Yang pertama itu harus ada tujuan, kemudian ada produk, kemudian ada jasa, efisiensi, dan efektivitas dalam fungsi manajemen tersebut. Nah, pada manajemen juga terdapat pembahasan tentang tingkatan keahlian. Nah, pada gambar di samping adalah tingkatan-tingkatan keahlian tersebut. Nah, yang pertama adalah conceptual skill. Nah, di mana merupakan kemampuan kognitif untuk melihat organisasi secara keseluruhan dan keterkaitan antar bagian. Nah, yang kedua ada human skill. Nah, di sini kemampuan untuk bekerja dengan melalui orang lain serta secara efektif sebagai anggota kelompok. Nah, yang terakhir atau tingkatan yang paling bawah adalah technical skill, yaitu pemahaman dan kemampuan dalam melakukan tugas tertentu. Itu adalah tingkatan keahlian. Dalam manajemen juga terdapat tingkatan atau hierarki manajemen. Nah, yang pertama pada gambar di samping adalah sebuah gambar piramid yang menunjukkan tingkatan atau hierarki manajemen tersebut. Nah, tingkatan paling atas ada namanya top management, yang kedua ada middle management, yang ketiga ada lower management, dan yang terakhir ada worker. Nah, selanjutnya pembahasan di manajemen ini ada namanya tingkatan horizontal manajemen. Nah, yang pertama maksud dari pendekatan horizontal adalah merupakan kinerja manajemen berdasarkan kebijakan fungsional.
Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama manajer fungsional dan manajer umum. Nah, yang dimaksud dengan manajer fungsional adalah yang bertanggung jawab atas departemen yang menjalankan tugas fungsional tunggal dan memiliki sumber daya dengan kualifikasi yang serupa. Nah, yang dimaksud dengan manajer umum adalah yang bertanggung jawab terhadap beberapa departemen yang menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Nah, di video ini pembahasan terakhir yang akan saya bahas yaitu adalah peran manajer. Nah, saya jelaskan dulu, peran adalah sekumpulan harapan atas perilaku manajer. Nah, terdapat 3 yang akan saya bahas. Yang pertama, informational role atau pengawasan, penyebarluasan informasi atau juru bicara. Nah, yang kedua ada interpersonal role atau figur kepala atau pemimpin atau penghubung. Nah, yang terakhir ada decisional role atau wirausahawan, penyelesaian masalah, pembagi sumber daya, dan negosiator. Nah, itulah pembahasan terakhir yang bisa saya jelaskan di video ini. Nah, itulah tadi beberapa pengantar manajemen yang dapat saya jelaskan di video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa ya, komen, like, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi di samping. Nah, kemudian bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.